Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Mutiara Sari. Saya adalah perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Nadia, Wine, Anissa, dan Silvi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pedoman kode etik perusahaan di PT Windo. PT Windo sendiri adalah perusahaan Jepang yang berada di Indonesia. Didirikan pada tanggal 10 Mei pada tahun 1974, perusahaan ini pada awalnya memproduksi kawat Povilini serta kawat enamel, di mana telah berkembang pesat hingga saat ini yang posisinya sekarang mampu memproduksi kawat magnet. PT Windo ini selalu berusaha untuk menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi dengan dukungan tenaga kerja yang berkualitas dan mesin yang handal. Baik, untuk visi dan misi PT Windo ini, untuk visinya, PT Windo menjadi perusahaan yang terkemuka dan unggul dalam industri magnet, kabel, power supply, dan wiring harness di Indonesia yang bertaraf internasional. Misi PT Windo adalah menjamin kepuasan terhadap pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Pelaksanaan pedoman etika kerja. Pelaksanaan pedoman etika yang ada di PT Windo sendiri dilaksanakan oleh seluruh karyawan PT Windo, pengawas, mitra kerja, atau supplier. Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana pedoman etika di PT Windo ini. Untuk kode etik karyawan, yang pertama, mempelajari kembali butir-butir kode etik yang terkandung dalam pedoman kode etik perilaku karyawan. Yang kedua, mengajukan masukan, saran, atau pendapat dari atasan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku atas dasar kasus-kasus tertentu. Yang ketiga, menindaklanjuti persoalan yang dihadapi sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman kode etik perilaku karyawan. Selanjutnya, kode etik untuk pengawas. Yang pertama, melakukan penyelidikan setiap kejadian yang dilaporkan penyimpangan atas ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pedoman kode etik. Yang kedua, mengkoordinasi segala pelaksana pedoman kode etik perilaku karyawan di unit kerja masing-masing. Yang ketiga, melakukan berbagai upaya mencegah, menghindari, dan mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran. Yang keempat, memberikan arahan kepada karyawan yang berkenaan dengan segenap persoalan yang terkait dengan implementasi pedoman kode etik perilaku karyawan di lingkungan perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman etika kerja. Nah, perilaku karyawan ini sangat berpengaruh bagi citra dari perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, di sini karyawan PT Windo sangat dituntut untuk melaksanakan etika kerja yang sudah disediakan atau sudah menjadi aturan di PT Windo ini. Yang pertama adalah menerapkan disiplin kerja dengan cara sebagai berikut. Menghormati waktu kerja dengan datang tepat waktu, lalu senantiasa menggunakan tanda pengenal saat berada pada lingkungan kerja. Selanjutnya mengikuti aturan berpakaian yang sudah diatur oleh perusahaan. Dan yang terakhir, tidak melakukan transaksi dagang atau apapun yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan. Selain menerapkan disiplin kerja, para karyawan PT Windo juga harus mendukung tercapainya tujuan perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Selanjutnya yang kedua, memacu diri dengan upaya yang optimal untuk mencapai standar kerja yang tinggi. Yang ketiga, menjalin hubungan yang penuh rasa saling percaya antar karyawan. Yang keempat, senantiasa mematuhi peraturan perusahaan dan menerapkan disiplin kerja. Yang kelima, menghargai hak-hak sesama karyawan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan tenang. Yang terakhir, memelihara dan menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan kerja dengan cepat tanggap bila menemukan gejala atau kondisi yang membahayakan. Pedoman kepatuhan terhadap peraturan. Yang pertama, karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Yang kedua, Dewan Komisaris harus memastikan bahwa direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Nah, di PT Windo sendiri memiliki prinsip 5S. 5S ini terdiri dari Seiri, Selaton, Seido, Seiketsu, dan Shitsude. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman sebelum bekerja. Seluruh pekerja masuk melalui pos 1 dan melakukan absensi. Selanjutnya, menyimpan barang pribadi ke dalam loker, lalu berpakaian seragam sesuai dengan peraturan, dan tidak merokok di tempat yang dilarang atau dilarang merokok pada saat jam bekerja. Dan yang terakhir adalah
Pekerja yang membawa kendaraan harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ketika bekerja, para karyawan harus bekerja dengan tertib dan mematuhi SOP atau peraturan yang sudah disediakan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya, bila hendak meninggalkan pekerjaan, maka harus melakukan izin terlebih dahulu kepada atasannya. Tidak menyimpan minuman atau makanan di atas meja kerja atau tempat kerja. Lalu, tidak mengobrol atau mendengarkan musik atau memainkan HP sehingga dapat mengganggu rekan kerja yang lain. Yang terakhir, menerapkan prinsip 5S yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Pedoman setelah bekerja. Setelah selesai bekerja, karyawan diharapkan dapat merapikan kembali barang-barang serta mesin yang sudah digunakan. Lalu, bersihkan area tempat bekerja. Selanjutnya adalah jangan meninggalkan tempat kerja sebelum bel berbunyi. Yang keempat adalah lepas sepatu kerja dan simpan kembali kepada tempatnya. Dan yang terakhir adalah melakukan fingerprint sebagai absensi keluar dengan tertib. Nah, sekian adalah penjelasan saya tentang kode etik yang ada di perusahaan PT Window. Semoga informasi yang telah saya berikan dapat menambah wawasan dari para penonton semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.